Dan Allah takdirkan perjalanan dakwah ini juga berjalan tidak sekedar di Kota Pekanbaru, tidak sekedar di Provinsi Riau, tapi sebagian kaum muslimin dan muslimat juga minta kita bersafari dakwah ke negeri mereka. Sehingga kita bertemu dengan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat di beraneka ragam provinsi di Sumatera ini. Demikian juga dengan beraneka ragam provinsi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Baru sampai di sana kita berdakwah, ya. Ada satu pulau lagi yang belum sempat. Apa itu, Sen? Iya, belum sempat kaki ini menginjak ke sana, yaitu Pulau Irian Jaya. Intinya berjalan dakwah, kita melihat beberapa poin yang itu menjadi sebuah fikiran, menjadi sebuah hal yang kita fikirkan. Nah, inilah sebenarnya asal usul terwujudnya markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ya, dari perjalanan dakwah baik di Provinsi Riau atau Sumatera secara umum, baik di Pulau Jawa, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga ke Kalimantan, juga ke Sulawesi. Kita bertemu dengan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, para pengurus kajian, dan kita bercerita, kita berkomunikasi, kita bertukar informasi, kita bertukar kendala-kendala yang terjadi di lapangan, kendala-kendala kaum muslimin, harapan-harapan kaum muslimin dan muslimat. Ternyata di sana sini kita menemukan sebuah keseragaman di beberapa titik poin. Keseragaman yang Anda maksud adalah sebuah kendala di dunia dakwah, di dunia pendidikan ilmu syar'i yang dikeluhkan umat yang membutuhkan solusi. Itu dia. Di sini kita temukan, di Jawa kita temukan, di Kalimantan kita temukan, di Sulawesi juga kita menemukannya. Ya, kita akan sering ketika kita sampai di sebuah daerah, kita berkumpul dengan panitia, berdiskusi bagaimana keadaan, bagaimana kaum muslimin, apa dan bagaimana situasi dan kondisi, apa kira-kira. Nah, itu dia. Sehingga berkumpullah beberapa titik poin yang pada akhirnya membawa pikiran untuk mencari solusi. Dan kita ungkapkan kepada tim yang bergerak bersama kita di Asil TV, dan ketika itu Asil TV sudah di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid, dan kita selalu bertemu, selalu safari bareng bersama teman-teman. Lalu kita berdiskusi untuk mewujudkan solusi dari problematika yang kita temukan. Nah, di antaranya adalah banyak sekali kaum muslimin bertanya, kami ingin memasukkan anak kami kepada sebuah sekolah, tapi kami nggak sanggup. Nah, Sen. Kami secara biaya tidak sanggup untuk membayar. Namun kami ingin anak kami dididik agama. Dan ini kita temukan di mana-mana. Sebuah kritikan pedas dari sebagian kaum muslimin yang seperti ini mengatakan kenapa sekolah-sekolah agama Islam itu dalam tanda kutip sekolah sunnah mahal-mahal. Nah, begitu. Kita selalu menjawab, bahkan itu di pengajian sekalipun ditanyakan. Ditanyakan jemaah, ditanyakan. Ya? Padahal materi kita misalnya materi sabar, materi ikhlas atau materi yang lainnya, namun pertanyaan itu yang dalam muncul. Pertanyaan kaum muslimin yang hadir, Ustadz, kenapa kita ingin menyekolahkan anak kita tapi nggak sanggup ke sekolah-sekolah itu biayanya mahal? Sebenarnya kita mengatakan tidak mahal, tidak mahal. Namun permasalahannya adalah Anda tidak sanggup bayar. Itu dua hal yang berbeda. Nah, satunya mahal, satunya Anda tidak sanggup bayar. Anda sebagai orang yang pernah juga bergerak di dunia pendidikan, yang sebelum markas juga bersama teman-teman mengadakan
sekolah, mewujudkan sekolah. Kita tahu bahwa itu tidak mahal. Kita tahu hitungan dari A sampai Z-nya, kita tahu hitungannya gitu. Namun bagi sebagian kaum muslimin yang Allah mentakdirkan punya ekonomi yang tidak sanggup untuk membayar ke tingkat itu, mereka mengatakan mahal. Ana mengatakan bukan mahal. Apabila kita breakdown kebutuhan anak di sekolah, apa yang dia butuhkan, apa yang dibutuhkan sekolah, apa yang dibutuhkan guru, apa yang dibutuhkan oleh sarana dan prasarana, lalu kita breakdown ke biaya yang dikeluarkan oleh wali murid kepada pesantren, itu sangat murah. Harusnya murah hitungannya, kan, tapi permasalahannya memang pertanyaan seperti ini sering. Jadi ini kendala pertama, kita sering menemukan di mana kami bisa belajar dengan biaya yang terjangkau. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian kaum muslimin kita temukan sudah berada di usia yang bukan lagi usia pendidikan, namun ingin belajar ilmu agama. Semisal ada yang sudah berusia 45 tahun, ada yang berusia 50 tahun, bertanya kepada kita, Ustadz, di mana kami bisa mondok? Di mana kami bisa belajar ilmu agama yang bisa menampung dan menerima santri-santri seusia kita ini gitu. Nah, Ini juga menjadi poin yang kita bicarakan dalam pembicaraan kita, dan juga kita menemukan di sebagian tapi tidak banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang anaknya putus sekolah dan bingung mau dimasukkan kemana. Sekolah-sekolah sudah pada tutup, tidak lagi menerima penerimaan, anak dibiarkan di rumah tidak terkontrol dengan baik, ayahnya sibuk, orang tuanya juga punya pekerjaan yang tidak punya waktu bersama anaknya, sehingga kalau di rumah itu efek buruk bagi anak. Dimasukkan ke sekolah, sekolah sudah pada tutup semua, sehingga tidak ada sekolah lagi yang menerima santri di awal tahun Januari katakanlah, di bulan Desember katakanlah, karena memang bukan itu tahun ajarannya, sehingga si anak itu mau dibiarkan di rumah susah, mau dititipkan ke sekolah mana juga tidak ada sekolah yang sedang membuka pendaftaran. Nah, ini dia beberapa poin yang kemudian kita mencoba untuk bagaimana kalau kita berusaha untuk mewujudkan solusi untuk hal ini gitu. Nah, itulah dia latar belakang yang melahirkan ide-ide untuk melahirkan Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, jadi ada 3 poin kalau tidak salah dari Ustaz ya. Mudah-mudahan ini, sekarang kan kita sudah di lantai 1 Ustaz, sudah di ruang salat utama. Mudah-mudahan ini memang bisa kedepannya akan lebih maksimal apa yang tadi menjadi poin-poin yang dipikirkan oleh Ustaz, dan alhamdulillah sudah terrealisasi, dan kedepannya mungkin akan lebih maksimal untuk menjawab berbagai kebutuhan kaum muslimin yang ada di seluruh Nusantara. Harapan kita bisa Ustaz ya belajar di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. Barangkali menyambung dari jabaran Ustaz tadi, awalnya sebelum ini dibangun Ustaz, sampai detik ini, awalnya ini lahan ini apakah ada difungsikan untuk yang lain atau seperti apa Ustaz? Bisa cerita sedikit Ustaz? Nah. Ketika ada ide untuk melahirkan sebuah komplek pendidikan untuk mencapai solusi-solusi yang tadi kita katakan, dan ada satu lagi yang belum Ana sebutkan, lupa Ana sebutkan, kita tambahkan, tapi sepertinya itu tidak berlaku di semua kota, berlaku di beberapa kota saja, yaitu tidak tersedianya daya tampung yang cukup untuk animo kaum muslimin mau belajar. Misalnya, katakanlah di sebuah pondok pesantren, dia hanya bisa menerima 80 orang murid, sementara yang daftar 400 orang. Baik. Iya, ini juga menjadi sebuah poin yang kita berpikir, lalu sisanya yang 320 ini mau kemana? Ini anak-anak kaum muslim yang ingin belajar ilmu agama dan mereka udah daftar. Dan daftarnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka sanggup bayar loh sebenarnya. Karena kalau mereka daftar pasti mereka punya kemampuan dengan konsekuensi ketika diterima gitu. Namun memang Allah mentakdirkan memang daya tampung
sekolah tertentu di kota-kota tertentu, tapi ini tidak berlaku umum, ya tampungnya cuma 80 orang, sehingga yang daftar 400. Ini juga menjadi sesuatu yang mendatangkan ide dan melahirkan ide, ditambah dengan yang tiga tadi. Nah, maka kita mulailah setelah ada ide untuk membuat masjid, tempat belajar ilmu agama, tempat mulazamah, kita mulai mencari area di sekitar kota Pekanbaru. Dan ada 3 tempat sebelum ini yang kita pergi ke sana untuk melihat apakah tempat itu layak dan cukup baik untuk program yang mau kita buat. Jadi sebelum di tempat ini. Tempat ini ada 3 lahan, mungkin tidak bisa kita sebutkan secara detail. Lahan pertama di sini, lahan kedua di sini, kemudian lahan ketiga ditawarkan oleh salah seorang muhsinin. Dia ingin wakaf total sebanyak 1 hektar, dia tawarkan di suatu tempat dan kita pergi ke sana melihat situasi dan kondisi. Namun 1, 2, dan 3 itu masing-masing ada kendala. Kendala yang pertama di sini, kendala yang kedua ada di sini, kendala yang ketiga ada di sini. Sampai akhirnya kita bertemu lahan yang sekarang ini, alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah berikan, akhirnya cocok dengan kebutuhan kita. Satu hamparan luas, seluas 4,8 hektar. Kemudian adapun lahan ini ketika kita negosiasi awal dan survei lahan pertama kali, tidak ada bangunan apapun di sini. Ini hamparan saja, sebuah hamparan dengan tanah yang cukup bagus, keras untuk, ya bukan rawa, ya sebagian tempat di kota Pekanbaru rawa, sulit untuk mendirikan bangunan. Ini secara lahan menarik, secara luasan menarik, secara lebar kiri dan panjang ke belakang juga, lebar dan panjangnya juga cukup menarik untuk kita tindak lanjuti, ya. Dan sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika itu lahan ini lahan kosong, hamparan kosong, yang di sini kita menemukan kaum muslimin ada yang berkebun, ya berkebun, kalau tidak salah semangka atau semacam melon gitu, tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah, bukan pohon-pohon tinggi, sehingga ini berbentuk seperti lahan bercocok tanam dari ujung sampai belakang. 4,8 hektar itu semuanya lahan kosong. Kalau ataupun ada bangunan kecil dalam makna tempat berteduh, ada sebuah gazebo kecil untuk berteduhnya para petani yang berkebun di sini. Nah, kita melihat bahwa ini lahan yang cocok dengan kebutuhan kita, dengan niat kita. Akhirnya kita bertemu dengan yang punya pemilik langsung daripada lahan ini, 4,8 hektar. Dan alhamdulillah ternyata milik 1 orang. Milik 1 orang. Dan itu Masya Allah, suatu hal yang di kota Madia Pekanbaru, kita menemukan lahan seluas ini, bertetangga dengan masyarakat, sudah ada perumahan di tetangga-tetangga perumahan di sekitar, dan hamparan seluas ini milik 1 orang. Iya, ini suatu hal yang memang juga kemudahan yang Allah berikan, karena tentu akan berbeda apabila lahan 5 hektar ini milik, hampir 5 hektar ini milik 5 orang misalnya. Kita berurusan dengan ini, berurusan dengan, adapun berurusan dengan 1 orang, pemilik 1 orang, maka itu juga merupakan kemudahan yang kita melihat kemudahan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Jadi di sini memang tidak ada bangunan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan, mungkin melalui televisi nanti ada video dari atas, mungkin di samping masjid kita sekarang itu masih ada kebun. Di samping masjid kita sekarang, tepatnya di sebelah, ini sebelah mana? Selatan ya? Sebelah utara. Sebelah utara kita itu masih ada lebih kurang 2 hektar lebih, itu kaum muslimin masih berkebun di samping kita. Nah, mirip itu yang ada di sini. Mirip yang seperti itu di lahan seluas 4,8 hektar. Nah, Masya Allah. Jadi butuh perjuangan panjang juga sebenarnya sebelum markas ini bisa
dibangun seperti ini. Ada beberapa lokasi tadi yang sudah disurvei juga sama guru kita. Ternyata alhamdulillah Allah mudahkan di sini dan memang cocok di sini, sepertinya sesuai lah dengan apa yang terpikirkan dan apa yang memang dikonsepkan oleh Ustadz dan juga tim sepertinya. Dan alhamdulillah Markas Sunan Nusantara Al Hijrah berdiri sampai saat ini dan sudah menampung sekitar 100-an lebih santri mulazamah yang belajar di sini. Nah Ustaz, kalau tadi dari awal historinya, kemudian mencari lahan dengan perjuangan itu dan alhamdulillah sampai di sini, dapat di sini. Tentu bangunan seluas ini dan 4,8 tadi Ustaz ya, 4,8 hektar dan semegah ini butuh dana Ustaz. Nah ini agak transparansinya lebih kita ingin tahu Ustaz. Ini apakah dana murni dari wakafkah atau kaum musliminkah bertawun Ustaz murni, atau ada dari luar negeri atau dari luar sumber dana itu Ustaz? Baik. Nih fadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya memang ketika sudah ada niat kemudian sudah memulai membuat gambar masjid dan gambar asrama dan sudah mulai menghitung-hitung perkiraan biaya, itu ketika itu di takaran awal kita itu sekitar 350 miliar. Itu takaran awal. Di awal-awal kita mencoba kalau masjidnya awalnya tidak sebesar ini. Lebih kecil sedikit dari yang sekarang ada, ya. Maka kebutuhan biaya kalau dengan niat yang seperti itu takaran biayanya yang dibutuhkan ketika itu sekitar, perhitungan kita ya dengan arsitek, dengan tim teknik sipil yang ada, mencoba untuk menganggarkan kemungkinan berapa RAB yang akan timbul dengan niat membangun masjid seperti ini dan asrama seperti ini. Ketika itu di sekitar 350 miliar ketika itu ya. Dan kemudian kita bermusyawarah, ngumpul bersama teman-teman, bagaimana, apakah kita siap untuk bergerak melalui hasil TV. Nah, kenapa dari awal tadi Ana langsung menyinggung hasil TV? Nah, karena memang hasil TV adalah setelah Allah, ikhtiar kita melalui hasil TV. Hasil TV adalah ujung tombak yang paling kita butuhkan untuk mendirikan masjid ini dan mendirikan Markas Sunan Nusantara Al Hijrah, tempat halakoh ini, tempat mulazamah ini. Ujung tombak kita adalah hasil TV-nya. Nah, makanya Ana katakan tadi kenapa Ana dari awal berbicara lebih dahulu hasil TV, karena ketika kalaulah kita berandai-andai kita tidak punya TV, kita mustahil punya keinginan untuk membangun masjid sebesar ini. Biayanya dari mana? Nah, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita keyakinan bahwa kalau kita sampaikan niat kita, niat suci ini melalui televisi yang sudah Allah takdirkan 2 tahun berjalan, karena rencana ini diawali di tahun 2020, berarti hasil TV sudah 2 tahun berjalan. Lalu kemudian kalau seandainya rencana kita ini, program kita ini, anggaran yang lebih kurang sekitar 350 miliar ini kita umumkan di televisi kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita memprediksi apakah saudara-saudari kita yang menyaksikannya akan tertarik untuk bekerja sama dengan kita untuk berinfak, menginfakkan sebagian hartanya untuk program ini gitu. Dan ketika itu kita berbicara dan kita musyawarahkan, dan hasil akhirnya bismillah kita mulai. Tidak ada yang tahu apa dan bagaimana, akan tetapi ada sebuah keyakinan di dalam hati, sekiranya ini didengarkan oleh kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, pasti akan ada orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala gerakkan hatinya untuk mendukung program kebaikan. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang ingin berinfak
namun kadang-kadang mereka mau infak kemana? Di mana tempat yang cocok untuk saya mengeluarkan harta saya? Di mana tempat yang lebih memberikan kepada saya pahala yang panjang? Seperti itu. Jadi intinya kita yakin biidznillah azza wajal bahwa saudara-saudari kita pemirsa Asil TV yang mendengarkan kita hampir 2 tahun lebih kurang dari Sabang sampai Merauke, apabila kita umumkan ini, yang berinfak 50.000, yang berinfak 100.000 kita kumpulkan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan niat ini. Namun ana sampaikan kepada teman-teman, kita tidak, kawan-kawan di yayasan, kita nggak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita hanya bisa menyampaikan ide kita. Kita tidak tahu bagaimana sambutan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak tahu apakah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat juga akan mendukung secara dana, mendoakan secara ikhlas untuk terwujudnya. Kita juga tahu akan, tapi bismillah kita mulai. Bismillah kita mulai. Maka di awal-awal tahun 2020 itu mulai kita launching di televisi bahwa kita ada niat seperti ini, dan seperti ini. Dan mulailah kaum muslimin dan muslimat menginfakkan hartanya untuk program kebaikan ini biidznillah azza wajal. Dan mereka lah sumber dana. Jadi tidak ada, katakanlah ada dana segar dari luar negeri misalnya ya. Terhubung ana misalnya alumni dari Arab Saudi, mungkin ada yayasan besar Arab Saudi, atau betul, ada amir-amir Arab Saudi, ada saudagar-saudagar kaya Arab Saudi yang ana kenal, meletakkan hartanya untuk pembebasan lahan, meletakkan hartanya untuk, tidak sama sekali. Benar-benar pembicaraan itu tidak ada. Bahkan kami sama sekali tidak pernah berbicara hal seperti itu di pertemuan-pertemuan teman-teman yayasan. Murni kita, ini niat kita iklankan di televisi, kita sampaikan di televisi kita sampaikan niat baik kita, dan kita lihat respon saudara-saudari kita dimulai dari pembebasan lahan. Maka ketika lahan sudah ditemukan, kemudian sudah bertemu dengan pemiliknya, sudah terjadi negosiasi yang sangat alot dalam harga, dan negosiasi harga itu memakan waktu lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan kita negosiasi harga tanah. Masya Allah. Ya, sampai pembayaran, bagaimana pembayarannya, karena kita akhirnya memberitahu kepada saudara kita, bapak dan keluarga bersangkutan, bahwa sebenarnya kita tidak punya dana, kita hanya akan menyuarakan ini di televisi, dan kemudian kita akan menerima infak dan wakaf dari kaum muslimin dari berbagai daerah di Nusantara ini, yang akan kita bayarkan ke pembebasan lahan. 4 bulan lebih kurang negosiasi terjadi, sampai akhirnya setuju, dan mulailah di awal tahun 2020, sekitar bulan Februari 2020, kita mulai launching pembebasan lahan untuk niat kita ini, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Dan dari sana mulai mengalir dana-dana dari kaum muslimin Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga kaum muslimin Indonesia yang mungkin tinggal di luar negeri, dan mungkin mendengarnya melalui Facebook atau Instagram dan yang lainnya, juga sebagian mereka berinfak, walau mereka sedang tinggal di luar negeri. Ada yang tinggal di Malaysia, ada yang tinggal di Brunei, ada yang tinggal di Saudi sendiri, tapi orang Indonesia. Ada yang tinggal di Emirat Arab, ada yang tinggal di Qatar, bahkan ada yang di Belanda dan Amerika. Juga mereka melalui konfirmasi, kita melihat kode negara yang kita tidak kenal, lalu kita tanya, mohon bapak dan ibu ini, boleh kita tahu ini dari mana? Beliau menjawab, saya tinggal di Australia Ustadz, saya di Belanda, saya di Taiwan, saya di Hong Kong, saya di Amerika. Itu ada, namun orang Indonesia. Jadi kalau bisa dibuat kata singkat bahwa Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini mulai dari awal, itu dimulai dari modal nol. Dimulai dari modal nol, tanpa modal. Kas yayasan tidak ada, yang diperuntukkan untuk program ini maksudnya. Benar-benar tidak ada kas di yayasan, benar-benar tidak ada rekening apapun. Bahkan ketika kita akan mulai, baru kita membuka rekening awal untuk menerima transferan infak dan wakaf kaum muslimin, dan
bismillah kita iklankan dan Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Bulan Februari ini kita launching, 1 bulan setelahnya COVID datang. 1 bulan setelahnya COVID sampai ke Indonesia. Dan kita mengumpulkan dana pembebasan lahan yang ketika itu yang dibutuhkan adalah 17,9 miliar. Dan ketika kita mulai, COVID datang dan Indonesia semua lockdown, tidak ada yang boleh berpindah dari suatu daerah ke daerah, dan terhubung sehingga hubungan yang selama ini kita jalin bersama saudara-saudara kita di berbagai daerah terhenti, kecuali hanya melalui televisi dan telepon, dan akhirnya semua kita dakwahkan melalui televisi saja. Dan ketika itu ada semacam tingkat kekhawatiran di kita dengan COVID ini, apakah target ini akan terwujud. Nah, karena ketika kita mulai launching di awal dan rapat-rapat dan meeting-meeting di awal itu belum ada COVID. Jadi kondisinya kondisi non-COVID gitu ketika itu, sebelum COVID. Dan ketika COVID datang, kita mulai apakah akan, sampai akhirnya kita tim-tim di yayasan itu kita sempat meeting beberapa kali untuk plan B. Karena takut COVID-nya udah khawatir ketika COVID-nya terus berlanjut, kita tidak berhasil mengumpulkan dana sebanyak ini dan tidak berhasil untuk membayar ke pemilik tanah, dan janji kita ketika itu, kita insya Allah sangat yakin bisa membayar semua ini dalam tempo waktu 1 tahun. Di awal pembahasan dengan beliau, sehingga beliau setelah menerima seperti yang Anda katakan tadi, di 4 bulan negosiasi, di situ terwujud bahwa kita akan pelunasan secara bertahap sesuai dengan dana infak yang masuk dan dana wakaf yang masuk dari kaum muslimin. Dan kita ketika itu menjanjikan kepada beliau, insya Allah 1 tahun kita lunasi. Sehingga ketika datang COVID, kita mulai ragu dan kita mulai berdiskusi bagaimana plan B sekiranya dalam setahun itu tak terlunasi. Dana tidak terkumpul sebanyak kebutuhan kita dalam pelunasan kepada pemilik lahan dalam pembebasan lahan. Namun alhamdulillah, itu yang Anda katakan tadi, Allahumma lakal hamd, infak dari kaum muslimin terus mengalir dan tidak terhenti walaupun dengan adanya COVID. Kan ketika itu semua kita tahu bahwa ekonomi lagi anjlok, usaha kaum muslimin banyak yang mengalami kerugian. Di sana sini para pedagang tidak bisa berdagang, tidak banyak kekuatan ekonomi yang akhirnya sedang menurun drastis. Itu yang membuat kita ketika itu sempat mengkhawatirkan apakah kita bisa mengumpulkannya selama 1 tahun. Sehingga kita di rapat-rapat yayasan, kita sampai berpikir berkali-kali apa plan B yang akan kita lakukan, dan sudah kita siapkan plan B, bahkan plan C sudah kita siapkan ketika itu. Sekiranya dalam 1 tahun ini dana tidak terkumpul, plan B-nya bagaimana? Sekiranya setelah plan B juga tidak terwujud, bagaimana plan C-nya? Sudah ada plan C, sudah dibicarakan oleh, dan itu semua ikhtiar kita ketika itu. Namun alhamdulillah ternyata apa yang kita perkirakan sebelum COVID, bahwa insya Allah kami sangat yakin dalam pembebasan lahan ini bisa dalam kurun waktu 1 tahun, dan itu Allah wujudkan, dan alhamdulillah pelunasan itu atau terkumpulnya dana kebutuhan itu hanya dalam 10 bulan. Masya Allah. Hanya dalam 10 bulan terkumpul dana, walaupun kondisi masih COVID ketika itu dan Indonesia masih lockdown, kita tidak bisa bertemu saudara-saudara kita di berbagai negeri sebagaimana yang bisa kita lakukan dalam safari dakwah kita bersama saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Dan kalau kita tahu, kalau saya sudah menyampaikan apa yang tadi Anda sampaikan secara dari mana ada sumber dananya, itulah sumber dananya. Ada yang berinfak 50.000, ada yang berinfak 10.000, ada yang berinfak 25.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta juga, bahkan ada juga yang lebih. Semua itu kita kumpulkan, dan kaum muslimin dan kaum muslimat tahu itu dari televisi secara umum,
dan dari media-media sosial yang sekarang sudah Allah mudahkan. Jadi sama sekali dana pembangunan masjid ini bukan berasal dari sebuah yayasan besar di Timur Tengah misalnya, atau sebuah perusahaan besar yang ingin membangun, atau sebuah apalah namanya gitu, warisan dari konglomerat tertentu misalnya. Tidak sama sekali. Namun niat dari awal, dan kita benar-benar ketika itu setelah benar-benar menyerah total kepada Allah, ikhtiar kita ketika itu memang ujung tombaknya adalah Asil TV. Dan kita memprediksi apakah saudara-saudari kita yang bersama kita menyaksikan acara kita di Asil TV ini akankah terpanggil untuk sebuah niat mendirikan masjid, asrama yang bisa menampung jumlah besar dengan niat-niat yang tadi kita katakan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi sumber dana sudah kita ketahui, kaum muslimin dan kaum muslimat. Pemirsa Asil TV di Hiwar Ramadan kali ini ternyata memang pure dari kaum muslimin di seluruh Nusantara. Meskipun ada yang dari luar negeri tapi tetap warga negara Indonesia, Ustaz ya. Dan dari cerita panjang Ustaz tadi, ternyata Allah mudahkan tahap demi tahap, dan prosesnya memang dari niat yang tulus memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Covid yang melanda ternyata juga sudah disiapkan beberapa plan jika ataupun seandainya ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kaum muslimin, kita akan break sebentar dan kita akan balik lagi bersama Ustadz, bersama guru kita. Apa nih yang ada di Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah saat ini dan progresnya sudah seperti apa? Kita akan tanya lebih lanjut bersama guru kita nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Hiwar Ramadan di Asil TV. Di tengah pesatnya perkembangan kota Pekanbaru, di antara hiruk-pikuk gedung dan gemerlap cahaya kota, hadir sebuah oase keimanan, tempat cahaya ilmu dan sunnah ditegakkan. Di atas lahan seluas 4,8 hektar, sebuah cita besar mulai ditanamkan. Bukan sekedar mendirikan bangunan, tapi membangun peradaban di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah. 3, 2, 1. Bismillah, Allahu Akbar. Baik, inilah dia pemancangan perdana pekerjaan fondasi pembangunan masjid dan asrama Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Kami dari seluruh anggota yayasan tidak akan menjadikan Markas Sunnah Nusantara ini sebagai harta pribadi yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Kami menyatakan dari sekarang bahwa ini adalah dari kaum muslimin dari seluruh Nusantara, milik kaum muslimin di seluruh Nusantara dan untuk kaum muslimin di seluruh Nusantara. Pengelolaan Markas Sunnah Nusantara ini nanti ke depannya apabila kami dipanggil oleh Allah, tidak untuk garis keturunan kami, akan tetapi untuk siapapun generasi penerus yang berpotensi mengelola markas ini. Inilah Masjid Al Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Sebuah pusat pembelajaran sunnah yang bertekad mencetak generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salafus Saleh. Ini adalah sebuah gebrakan yang belum ada ya di Nusantara ini, sebuah markas yang di sana nanti akan belajar agama, yaitu belajar Al-Quran, belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat, yang akan membuat mereka lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan Rasulullah SAW, lebih kenal dengan agama Islam ini. Jadi kita tidak bosan-bosan dan akan selalu berdoa memohon kepada Allah SWT untuk kelancaran usaha kita. Mengambil andil dan juga kesempatan berjalannya proses pembangunan ini. Orang-orang yang andil dalam pembangunan ini dan orang-orang yang berkontribusi dalam pembangunan Markas Sunnah Nusantara ini diberikan ganjaran di sisi Allah. Bagi siapa yang berkontribusi tenaga, disehatkan tubuhnya oleh Allah Azza wa Jal. Bagi siapa yang berkontribusi pemikiran, semakin dicemerlangkan pemikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berkontribusi harta, diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lantai utama masjid telah digunakan. 5 waktu sholat telah ditegakkan. Kajian-kajian Islam rutin menggema. Langkah awal telah nyata. Namun perjuangan belum usai. Lantai 2 yang direncanakan khusus untuk akhwat masih dalam tahap pembangunan. Sebagiannya belum selesai dicor. Harapan itu masih terus diperjuangkan. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Di balik bangunan yang kini berdiri kokoh, ada kerja keras yang tak terlihat. Dan ada pengorbanan para muhsinin
yang menginfakkan harta terbaiknya. Pembangunan ini masih terus berlanjut. Setiap bata yang tersusun, setiap tiang yang ditegakkan, bukan sekedar material bangunan, melainkan bagian dari amal jariah yang pahalanya mengalir. Hingga hari ketika kita kembali kepadanya, sebuah masjid sedang dibangun, sebuah generasi sedang dipersiapkan, dan sebuah harapan umat sedang diperjuangkan. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita balik lagi di Hiwar Ramadan bersama guru kita Ustadz Maududi Abdul LC Hafizahullah Ta'ala. Di segmen 1 kita sudah berbicara panjang lebar, barangkali antum dan antuna semua pemirsa Hasil TV yang belum mengetahui kenapa ada markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah saat ini sampai detik ini. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita dari mulai histori seperti apa, kenapa ini bisa terwujud, dan dari mana sumber dana. Dan di tanah seluas 4,8 hektar ini berdiri markas Sunnah Nusantara Hijrah, sudah antum ketahui. Untuk antum yang ingin bertanya boleh nanti di 0811-755-0606 di sesi terakhir, jika waktu memungkinkan kita bacakan pertanyaannya. Dan untuk antum yang barangkali punya kelebihan harta juga, boleh masih bisa untuk berdonasi, untuk berta'awun alal birri wa taqwa, karena masih banyak PR kita di markas sunnah ini. Kita akan kembali ke Ustadz. Ustadz, tadi sudah cerita Ustadz, sumber dana Ustadz ternyata dari kaum muslimin dari seluruh pelosok Nusantara meskipun di luar negeri, dan itu dimulai dari kas kita nol Ustaz ya. Ya. Nol, tapi dengan niat yang tinggi untuk mewujudkan markas sunnah ini, alhamdulillah Allah mudahkan meskipun di tahun itu ternyata Covid masuk Indonesia dan banyak hal di sana sini di negeri kita yang lockdown lah, PHK dan segala macamnya, dan itu bisa dilalui dengan sampai detik ini markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah sudah berdiri. Nah, yang ingin kita ketahui sekarang Ustaz, sudah berdiri nih markas sunnah dengan Masjid Al-Hijrah, dan alhamdulillah kita sudah di lantai 1 di ruang sholat utama Ikhwan. Tetapi progresnya sudah sampai sejauh mana Ustaz, dan apa kedepannya yang akan diwujudkan lagi dari markas ini? Kemudian barangkali bisa diselipkan juga nanti Ustaz, apa nih yang membedakan ini markas ini dengan yang lain Ustaz? Tempat pendidikannya apa nih ciri khasnya, atau apa yang membedakan dengan tempat-tempat pendidikan yang lain Ustaz? Nah, baik. Soal sampai di mana bangunan sekarang dan apa yang kemudian akan di pembangunan apa selanjutnya. Sebenarnya kalau saya bisa berkata secara singkat, ini baru sekitar yang sekarang kita lakukan sekarang baru mungkin sekitar 20% dari planning kita. Masya Allah, masih banyak PR Ustaz. Yang ada sekarang ini ada kemungkinan, Allah alam, ana tidak terlalu mahir dalam mempresentasikan, tapi perkiraan baru 20% dari total keseluruhan apa yang kita inginkan untuk berdiri di tanah milik kaum muslimin, hasil infak dan wakaf kaum muslimin. Dan ana selalu mengatakan ini milik kaum muslimin, bukan milik kita. Memang terlihat sudah tertebak masjid, kita sudah di lantai pertama, tapi secara total keseluruhan niat utama bangunan yang kita planningkan berdiri di tempat ini, ana mungkin mengatakan ini baru 20%. Sudah kita katakan tadi 350 miliar. Tapi ternyata ketika sudah bertemu angka asli dia berubah menjadi 550 miliar gitu. Masya Allah. Dan dana yang ada sekarang yang sudah diinfakkan kaum muslimin, yang sudah kita letakkan di area dan tanah wakaf ini, di masjid wakaf ini, dan kemudian di tempat ini baru lebih kurang sekitar 100 miliar. 100 miliar lebih kurang atau lebih sedikit dari 100 miliar. Dari sana ana memprediksinya baru 20%. Karena dari niat total keseluruhan biaya. Namun masjid ini, kalau kita bicara masjid ini, memang niatnya ada 3 lantai. Lantai pertama sudah terwujud secara konstruksi. Lantai kedua, ini sekarang tempat kita sekarang sholat. Ini adalah lantai kedua, dan masih bisa dilihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Namun alhamdulillah untuk penggunaan, untuk fungsi sudah bisa difungsikan.
karena hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan fungsional sudah bisa terpenuhi, walau masih banyak pekerjaan yang masih membutuhkan pekerjaan. Plafon belum terwujud, kemudian beberapa AC yang belum terpasang, dan kemudian karpet juga belum datang, walaupun sudah dalam progres tapi belum datang. Nah, ini semua, dan ada beberapa ornamen-ornamen yang masih belum terpasang yang dicanangkan. Ini bagian di sini. Dan di atas juga ada satu lantai lagi. Jadi ada lantai satu di bawah, lantai 2 kita ini yang sekarang, ada satu lagi lantai di atas, dan itu masih dalam progres pengecoran rooftopnya. Ya, sebagaimana yang mungkin diketahui oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi masih ada lagi pekerjaan yang lantai 1 ini belum selesai, masih ada tugas di atas menunggu yang lantai di atas, lantai 3, dan sekiranya Allah tabaraka wa taala mudahkan, maka ini semua nanti akan menjadi full ikhwan laki-laki dan di atas full akhwat perempuan. Begitu. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi untuk pengerjaan dan progresnya sudah disampaikan oleh guru kita. Ini berarti nanti akhwatnya full di rooftop ya, saya di lantai atas ya? Bukan rooftop, bangunan seperti ini di atas. Full akhwat berarti. Full akhwat. Bukan di rooftop. Bukan rooftop. Nah, jadi ini yang kita tempati sekarang, ini full ikhwan nantinya insya Allah. Dan masih banyak penyempurnaan yang perlu dilakukan. Makanya untuk kaum muslimin yang menyimak kita untuk hari ini di Hiwar Ramadan, masih terbuka kesempatan antum. Dan sebenarnya untuk kedepannya nih markas ini mau difungsikan seperti apa nih Ustaz? Khususnya masjid ini Ustaz, apakah memang untuk pure kegiatan ibadah sholat aja, kajian, atau ada hal lain ke depannya seperti apa Ustaz? Nah, secara umum fungsi masjid yang diketahui oleh kaum muslimin, secara umum ya, secara umum fungsi masjid yang diketahui oleh kaum muslimin, tempat sholat berjamaah, tempat pengajian, adanya tablik akbar, adanya kegiatan-kegiatan sosial anak yatim dan semacamnya, adanya tempat belajar tahsin, adanya tempat kajian pekanan. Secara umum fungsi masjid yang ada di masjid-masjid lain secara umum itu sama persis. Jadi keberadaan Masjid Al-Hijrah di Kota Pekanbaru ya seperti masjid-masjid yang lain, seperti masjid-masjid yang diketahui ya, seperti Masjid Abu Darda, seperti Masjid Rotul Jannah, dan masjid-masjid lainnya yang dikelola oleh kaum muslimin, tempat kaum muslimin sholat, tempat kaum muslimin beraktivitas, tempat kaum muslimin rapat, tempat kaum muslimin belajar kajian ilmu agama pekanan, kajian mingguan, tempat kaum muslimin melakukan puasa bersama, i'tikaf bersama, kajian tablik akbar semacamnya, secara umum sama. Namun kalau hanya untuk itu saja, untuk apa dibangun masjid sebesar ini? Nah, Ustaz. Kalau hanya untuk menunggu orang sholat, kalau hanya untuk digunakan sekali sepekan pengajian, atau katakanlah ada kajian pekanan sehingga terisi 4 atau 5 kali dalam sepekan ada kajian pekanan, untuk apa sebesar ini? Gitu loh. Nah, kenapa dibuat sebesar ini? Karena kita ingin menerima santri yang belajar mulazamah, belajar ilmu agama, kita didik mereka ilmu agama, Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan seluruh ilmu-ilmu yang disiplin agama kita akan ajarkan di sini, dan di masjid inilah tempat mereka akan belajar. Di masjid inilah tempat mereka akan belajar. Dan oleh karena itu, ketika niat awal kita tadi ingin menerima santri dan ingin berusaha bagaimana biayanya tercapai mungkin, bukan semurah mungkin, tapi tercapai mungkin. Ya. Kemudian pasti akan datang kaum muslimin dari daerah yang kita niatkan tadi, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Insya Allah Ta'ala kita yakin dan percaya. Untuk saat ini saja ada lebih kurang 120 santri. Itu sudah ada yang dari Aceh, sudah ada yang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Bengkulu, dari Palembang. Bahkan kemarin ada yang daftar dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ya, kita sudah terima, tapi Allah takdirkan beliaunya berhalangan datang. Dan ada yang dari Jakarta. Ya. Jadi kalau mereka datang ke sini, belajarnya di masjid, mereka tidur di mana? Oleh karena itu, kita siapkan untuk asrama. Santri kita asrama. Nah,
santri yang nanti kita siapkan untuk mereka asrama, itulah yang full setiap hari akan mengisi masjid ini dengan belajar ilmu agama. Setiap hari. Tidak hanya kajian pekanan, tidak hanya tabligh akbar bulanan, tidak hanya kaum muslimin yang datang sholat 5 waktu kemudian pergi. Kalau untuk mengharapkan kaum muslimin datang sholat fardu, ini untuk memenuhi satu saf aja susah. Ya kan? Satu saf aja di masjid kita, satu saf ini sekitar 180 orang, 160 orang. Siapa yang akan mengisi? Oleh karena itu, masjid ini sebenarnya kenapa dibuat di planning sebesar ini, karena akan diisi oleh kaum muslimin yang akan belajar ilmu agama setiap hari. Di sini akan ada halakoh tafsir, di sana akan ada halakoh hadis, di sana akan ada halakoh fikih, di sana akan ada halakoh usul fikih misalnya. Sehingga membutuhkan tempat di mana mereka dalam satu waktu yang sama ada beberapa halakoh yang bisa dihadiri. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selain kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu dan juga kajian, seperti bagaimana umumnya masjid yang ada di setiap daerah, ini fungsi Masjid Al-Hijrah, dan juga ada santri yang belajar secara mulazamah. Nah, kebetulan ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan satu pertanyaan ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Sumatera Barat juga kebetulan Ustaz. Ustaz mau bertanya, apa perbedaan belajar mulazamah dengan belajar yang lain di santri-santri yang lain Ustaz? Kemudian kapan di Al-Hijrah buka untuk yang akhwatnya Ustaz? Apakah sudah terbangun asrama juga? Jazakallahu khairan Ustaz. Mulazamah lebih kepada seperti, Masya Allah, yang bertanya dari Sumatera Barat, seperti cara belajar dulu Buya Hamka. Seperti cara belajar dulu Buya Muhammad Nasir. Dia pergi ke masjid, cari guru, belajar dengan guru, belajar ilmu agama, belajar nahwu shorof dari guru yang ada di masjid, di surau, dan kemudian mengembangkan ilmu agamanya dari surau itu. Itulah dia belajar mulazamah, datang kepada guru, pergi kepada guru, dan belajar kepada guru. Dan itu cara belajar dari dahulu kala seperti itu. Dari cara belajar ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya, mereka datang kepada guru dan kemudian menimba ilmu dari guru dan belajar di masjid. Nah, apa yang membedakannya? Karena memang di zaman kita sekarang ini ada pola pendidikan bernama pesantren. Sehingga umat Islam sudah familiar dengan istilah belajar di pesantren. Nah, pesantren adalah jenjang tertentu, usia tertentu, batas waktu tertentu, kemudian ada asrama, ada kelas, ada masjid sebagai kegiatan, pusat kegiatan santri. Dan ini sesuatu yang apa ya, yang sudah familiar, yang sudah masyhur di dalam pengetahuan umat Islam. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan pesantren, namun tanpa kelas, belajarnya di masjid. Dan hampir mirip dengan pesantren, namun tidak terbatas usia. Inilah dia mulazamah, tidak terbatas usia. Yang namanya belajar ilmu agama, insya Allah ke depannya kita akan berusaha menerima tidak hanya usia-usia pesantren saja gitu. Sesuai poin di awal tadi. Sesuai poin di awal tadi. Mudah-mudahan ke depannya kalau memang sudah memungkinkan, sarana dan prasarana sudah cukup, kita akan terima akhwat juga, kita juga terima usia-usia yang sudah 30, 40, 50. Bahkan kemarin sempat kita punya santri usia 36 tahun. Masya Allah. Sempat kita punya santri usia 36 tahun, bertahan sekitar 4 atau 5 bulan. Namun ada hal yang membuat beliau akhirnya meninggalkan mulazamahnya. Dan kapan, kalau saya Misa tadi bertanya kapan dibuka untuk akhwat, ini yang saya tidak bisa jawab. Tadi nanya asrama juga. Iya, ini yang Anda tidak bisa jawab. Kenapa? Karena memang apabila sesuatu yang kita tidak punya dana di tangan, kita tidak bisa membicarakan target, gitu kan? Dana yang ada kita gunakan untuk bangunan. Namun niatnya sudah ada, asrama di sebelah kiri sedang mulai pekerjaan itu untuk akhwat. Namun kapan selesainya, kapan bisa diterima, dan sarana-sarana pendukung lainnya, maka ini juga sesuatu yang belum bisa dijawab. Namun insya Allah ke depannya, kalau Allah takdirkan, Allah mudahkan, dan Allah lancarkan, dan harapan yang paling besar Allah berkahi, dan Allah terima sebagai ketaatan
pemberat amal soleh di padang mahsyar, atasnya untuk akhwat, santri-santri, santriwati yang belajar, dan di bawahnya untuk ikhwan. Dan seperti yang kita tahu di atas saja sekarang belum selesai. Nah itu dia, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi yang bertanya di Sumatera Barat ini harusnya tahu ya seperti apa mulut sama, karena seperti pelajarnya Buya Hamka dan juga Muhammad Nasir, Ustaz ya. Dan mudah-mudahan ini kita butuh dukungan dari seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara agar pertanyaan soal akhwat tadi bisa segera terrealisasikan dan bisa menerima santri akhwat. Dan alhamdulillah pondasi untuk asrama akhwat juga sudah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Sudah mulai masih dikerjakan. butuh dukungan dari kaum muslimin. Barangkali panjang sekali yang akan kita ceritakan karena waktu juga yang membatasi. Barangkali terakhir Ustaz, kita butuh nasihat dari Ustaz nih. Seperti apa nanti kegiatan kita di markas ini Ustaz, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, Ustaz. Kalau dari Ana, pertama Ana mengatakan kepada saudara-saudariku kaum muslimin yang sudah berpartisipasi, jazakumullahu khairan katsiran atas dukungannya, atas doanya, atas infak dan wakafnya. Dan apa yang antum niatkan itu sudah terwujud. Apa yang antum niatkan sudah terwujud, alhamdulillah. Masjid sudah berdiri, asrama sudah berdiri, santri-santri sudah belajar, kegiatan masjid dari apa yang tadi kita katakan semuanya sudah berjalan, mulai dari sholat 5 waktunya, kemudian tahsin Al-Qur'annya, tahfiz Al-Qur'annya untuk masyarakatnya, kemudian kajian mingguan, kemudian tablik akbar, daurah dan semacamnya, kegiatan Ramadan, i'tikaf itu sudah berjalan. Bahkan sudah berjalan sekarang ini masuk Ramadan yang keempat. Masuk Ramadan yang keempat. Artinya secara program apa yang kita niatkan, semuanya sudah berjalan. Alhamdulillah. Hanya kita masih membutuhkan pengembangan masjid agar bisa menampung lebih banyak lagi, terutama akhwat. Kemudian pengembangan asrama agar mampu mengembangkan yang lebih banyak lagi, menampung santri yang bisa lebih banyak lagi untuk mulazamah, dan sarana-sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu anak katakan bahwa harapan yang sangat besar bahwa niat berinfak, niat bersedekah, niat mewakafkan sebagian harta yang antum laksanakan itu alhamdulillah sudah terwujud. Ya, alhamdulillah. Hanya lebih kurang 11 bulan pembangunan masjid, itu masjid sudah kita fungsikan. Walau sangat-sangat ala kadar, sangat-sangat seadanya, namun 11 bulan pembangunan masjid ini berjalan, masjid sudah kita fungsikan untuk sholat dan yang lainnya, walau belum ada santri. Namun setelah beberapa bulan setelah itu, alhamdulillah ada 4 kamar asrama santri yang sudah bisa difungsikan, langsung diterima santri, lebih kurang 65 orang. Jadi semua niat program itu sudah berjalan semuanya. Secara 100% sudah berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini karena kemudahan yang Allah berikan, kemudian karena kerjasama kita kaum muslimin yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari kaum muslimin dan muslimat, para asatidzah juga mendukung, dan seperti yang bisa antum lihat, para ustadz kita yang datang kemari memberikan ucapan selamat, kemudian mendoakan ini dimudahkan Allah, mengapresiasi apa yang sedang terjadi di sini dan terus membutuhkan penyempurnaan sampai ke depannya, dan mendoakan kemudahan untuk kita. Alhamdulillah, ini semua taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ada sekarang adalah kita masih butuh menyempurnakan pembangunan masjid yang 70 kali 90 ini. Masih ada bangunan atas yang masih belum bisa dipakai sama sekali, ya, karena masih ada pengecoran di bagian rooftop. Kemudian masih banyak pekerjaan besar di atas yang yang harus dikerjakan untuk bisa tempat kaum muslimat sholat, ya. Maka untuk sebelum sampai di sana, lantai ini kita gunakan juga untuk kita bagi sebagiannya untuk ikhwan dan sebagiannya untuk akhwat, sebagaimana yang ada di masjid-masjid yang kita ketahui. Dan asrama berangsur tapi pasti kita bangun yang baru full, baru 1 lantai, masih ada pembangunan lantai 2, kemudian ada 1 asrama lagi yang sedang pembangunan pondasi, dan ini akan berjalan terus insyaallah ta'ala. Dan tentunya harapan kita dari saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat adalah mari kita terus ta'awun alal birri wa taqwa, masih kita terus mengembangkan dakwah ini dengan
apa yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah mudahkan dengan harta, yang Allah mudahkan dengan pikiran, yang Allah mudahkan dengan doanya yang tulus dalam sholat tahajud, doa yang tulus di dalam antara azan dan iqamah, doa yang tulus di dalam sujud untuk kelancaran pembangunan Masjid Al-Hijrah dan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat penutupnya dan perbincangan kita untuk hari ini mengenai Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Makin banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idnillahi azza wa jal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.